peduli. Akhirnya masa lalu Dokter Tifa kebongkar. Berikut penjelasannya. Sangat berbeda jauh. Berhijab merah yang beredar di internal Kagama ini, apakah benar-benar foto asli Tifa yang dulu pernah kuliah di Fakultas Kedokteran UGM? Dalam tanda tanya. Kok sepertinya sangat jauh dari profil foto Tifa yang selama ini beredar dan sudah dikenal. Yang jelas tukang bohong tuh kau, Tifa. Bohong lagi. Udah nggak terhitung bohong kau. Mau ku hitung sebagian aja, sebagian kecil aja di kebohongan kau. Aku kau dokter, gak pantas kau jadi dokter kau, itu gak? Tukang beca aja lebih cerdas dia daripada kau tuh gak? Tifa. Goblok tuh jangan dipiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang siapa ya? Tentang si Dokter Mangkrak sepertinya ya. Iya, betul sekali teman-teman ya. Tentang si Dokter Mangkrak yang kini mulai dicurigai oleh netizen terkait ijazahnya, ijazah S1-nya dari Fakultas Kedokteran UGM. Karena apa? Karena ya selama ini kita ketahui bersama bahwa si Dokter Mangkrak ini konon adalah seorang dokter, bahkan juga mengaku seorang doktor. Nah ternyata teman-teman, sekarang mulai terungkap bahwa foto si manusia bernama Tifa ini, ya Tifa Tifu ini, yang merupakan alumnus atau mahasiswa lulusan UGM Fakultas Kedokteran, ya kan? Tetapi yang bikin netizen terkejut, foto mahasiswa atas nama tersebut tidak sama dengan foto si Dokter Mangkrak. Bahkan ya, kalau ditanyakan ke kucing pun, kucing akan tahu bahwa foto tersebut bukan foto si Dokter Mangkrak. Secara anatomi sangat berbeda jauh. Apakah ada lulusan UGM ya yang namanya sama dengan si Dokter Mangkrak sehingga foto tersebut bukan foto si Dokter Mangkrak gitu loh. Jadi foto orang lain. Kalau menurut saya sih kecil kemungkinan ya jika namanya itu sama persis ya. Jadi ini benar-benar si Dokter Mangkrak, cuma mulai diragukan nih, benar-benar dia nggak yang kuliah di UGM dulu itu. Kemarin si almarhum Krismon ya, yang sudah terbukti ijazahnya palsu. Lah kok sekarang si Dokter Mangkrak juga diduga palsu loh ijazah S1-nya, kedokterannya. Bukan hanya gelar dokternya bang, gelar doktornya ternyata juga palsu. Nah kalau ini sudah jelas, karena dia baru kandidat ya, belum bergelar doktor. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Akhirnya masa lalu Dokter Tifa kebongkar. Berikut penjelasannya. Itu sebagai Tifa, disclaimer dulu, sebagai Tifa ternyata berbeda 180 derajat dengan Tifa yang kita kenal selama ini. Profil-profilnya yang sudah beredar luas di masyarakat selama ini. Akan saya tampilkan videonya. Disclaimer dulu, Sangat apakah foto berbeda jauh. perempuan berhijab merah yang beredar di internal Kagama ini, apakah benar-benar foto asli Tifa yang dulu pernah kuliah di Fakultas Kedokteran UGM? Dalam tanda tanya. Kok sepertinya sangat jauh dari profil foto Tifa yang selama ini beredar dan sudah dikenal. Terlihat sosok ini tanpa kacamata, alis tipis, mata sipit, kulit agak gelap. Bandingkan dengan profil Tifa yang selama ini
beredar dan sudah dikenal. Wah, jelas Pakai beda ini. kacamata, alis tebal, dan kulit relatif cerah. Apakah dua foto tadi berasal dari individu yang sama? Dalam tanda tanya. Sangat berbeda jauh. Kalau saya pribadi mengamati dua foto tadi, itu adalah sosok yang berbeda. Di mana foto pertama tadi yang berhijab merah dikatakan oleh teman-teman Kagama bahwa itu adalah foto Tifa. Foto Tifa yang notabene adalah kawan mereka yang pernah kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Sangat jauh dengan foto yang kedua yang pakai kacamata yang terlihat putih, alisnya tebal, sedangkan yang berhijab merah tadi alisnya tipis, Jelas beda ini. gelap, tidak pakai kacamata, sangat kontras sekali. Nah ini juga orang bisa menanyakan, apakah benar Tifa yang beredar Sangat selama berbeda ini, jauh. yang dikenal publik selama ini adalah Tifa yang asli? Bagaimana pemirsa? Hasil uji foto Dr. Tifa yang dulu mas sekarang itu lebih jauh berbeda daripada Pak Jokowi. Ini wajib dan harus kita viralkan. Karena apa? Foto Pak Jokowi yang segitu mirip itu bisa dibelok-belokkan. Apalagi foto yang kayak ini. Salam waras. Gimana teman-teman ya? Teman-teman bisa melihat dengan jelas nggak? Ya, kalau saya sih kurang begitu jelas ya. Karena selain fotonya terpotong juga sangat buram. Tetapi dengan keburaman tersebut, dengan terpotongnya foto tersebut ya secara naluri manusia awam saya bisa menganalisis gitu loh bahwa sepertinya ini adalah dua orang yang berbeda. Artinya gimana Bang? Ya artinya kalau memang orang dengan nama yang sama ini kuliah di UGM, ya kan, tetapi fotonya berbeda, patut diduga bahwa sebetulnya si dokter Mangkrak itu bukan dokter. Dia hanya memanfaatkan ijazah orang lain yang namanya sama. Ya kan? Kemudian dia mengaku-ngaku sebagai seorang dokter, ya. Dia mengaku lulusan UGM, padahal dulu yang kuliah di UGM bukan dia tapi orang lain. Itulah kenapa mungkin sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah membuka praktik. Karena yang bersangkutan sebetulnya tidak memahami ilmu kedokteran. Takut salah suntik. Lanjut. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan yang mulia, saya saat ini adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior. Dan yang kedua, saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dalam bidang neuropolitika. Kedua ilmu yang diambil. Baiklah, saya masih akan tetap membincang sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Februari 2026 yang lalu ya, di mana pihak penggugat menghadirkan saksi ahli yaitu Tifa. Di sini banyak sekali keganjilan-keganjilan dari yang disampaikan oleh Tifa. Salah satu yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah latar belakang pendidikan yang dia sampaikan di depan sidang pengadilan CLS itu sendiri. Di mana Tifa mengatakan bahwa dia adalah kandidat doktor dari dua institusi pendidikan ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran Bandung. Di Universitas Indonesia, seperti kita ketahui, dia mengambil bidang kedokteran. Tapi kalau kita menengok pada pangkalan data di Dikti, ternyata dia sudah nonaktif sejak lama. Pada data di pangkalan Dikti yang sama, yaitu pada Universitas Padjadjaran, Tifa memang tercatat sebagai mahasiswa program doktoral pada tanggal 15 Agustus 2022 ya kalau nggak salah. Di sana dia terdaftar sebagai mahasiswa program doktoral pada bidang atau program studi kesejahteraan sosial. Dan statusnya lagi-lagi di sana dia tercatat sebagai mahasiswa yang sedang cuti, yaitu pada tahun ajaran 2024-2025 semester genap. Itu artinya kira-kira setahun yang lalu dia sudah cuti. Ini saya tidak tahu apakah data tersebut memang data terbaru atau data yang belum diupdate, tapi yang jelas di pangkalan Dikti sampai hari ini ketika kita tengok, dia statusnya adalah cuti ya. Yang menarik di sini adalah bukan status dia sebagai mahasiswa
nonaktif atau cuti, bukan itu. Tapi statement dia yang disampaikan di depan persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Februari 2026 yang lalu ternyata bertolak belakang dengan data yang kita dapatkan di pangkalan data Dikti itu sendiri. Nah, itulah yang menarik yang kita dapatkan dari statement Tifa di persidangan CLS pada Pengadilan Negeri Surakarta beberapa hari yang lalu, di mana dia di situ mengatakan sebagai kandidat doktor pada program doktoral Universitas Padjadjaran di bidang neuropolitika. Apakah ini benar? Kalau kita cross-check dengan data di website Universitas Padjadjaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ternyata bidang neuropolitika tidak kita dapatkan. Di program doktoral pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu ternyata ada 4 bidang, yaitu bidang hubungan internasional, bidang ilmu administrasi, bidang sosiologi, dan bidang kesejahteraan sosial. Di mana bidang kesejahteraan sosial inilah yang diikuti oleh Tifa sesuai dengan data di pangkalan data Dikti. Nah, ini aneh. Kenapa di depan persidangan dia mengaku sedang mengikuti program doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nah, kalau urusan dokter ini tidak perlu diperdebatkan lagi teman-teman ya, karena si dokter Mangkrak sendiri akhirnya juga memberikan klarifikasi bahwa dirinya itu tidak pernah bergelar doktor. Bahkan dia menampik katanya tidak pernah dirinya itu mengaku sebagai lulusan doktor gitu ya. Walaupun dalam beberapa video beberapa bulan yang lalu saya dengan jelas dan saya masih ingat yang bersangkutan ini mengaku dirinya bergelar doktor ya. Tapi saat ini sudah ditampik nih sama yang bersangkutan. Artinya kalau urusan gelar doktor udah jelas-jelas si dokter Mangkrak tidak pernah bergelar doktor. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah si dokter Mangkrak sebetulnya juga tidak pernah bergelar dokter, ya kan? Karena tidak pernah kuliah di UGM, dan yang kuliah di UGM itu adalah orang lain yang kebetulan namanya sama, tapi fotonya beda. Lanjut. Saya itu dalam berbagai macam forum, baik resmi maupun tidak resmi, baik di webinar-webinar, seminar-seminar, di mana saya menjadi narasumber, menjadi pembicara, baik saya bicara di postingan-postingan saya, di berbagai sosial media, di berbagai channel saya tidak pernah satu kali pun menyebut saya adalah seorang doktor, lulusan bla bla bla, tidak pernah. Jadi, kalau STF Driarkara itu mau protes, itu bukan protes kepada Dr. Tifa, tapi harusnya protes kepada ini, situs-situs ini dong. Mereka itu sama sekali tidak pernah wawancara langsung kepada saya. Mereka tidak pernah sekalipun melakukan verifikasi kepada saya. Mereka tidak pernah satu kali pun melakukan ini nih one-to-one conversation, discussion nama saya, yang kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk menulis saya adalah seorang doktor filsafat dari STF Driarkara. Nah kan, udah jelas ya si dokter Mangkrak menampik bahwa dirinya tidak pernah mengaku sebagai manusia bergelar doktor ya, walaupun saya sebetulnya bisa menunjukkan kalau saya mau mencari ya, karena saya masih ingat betul beberapa bulan yang lalu yang bersangkutan ini mengaku dirinya itu bergelar doktor ya, lulusan UI ya, saya masih ingat itu, coba dicek teman-teman ya. Tetapi ya saat ini mungkin ya gini loh, track recordnya kan gini, orang suka bohong ya. Kemarin dia bertanya, mana ada si Panji itu pernah menantang Jokowi agar melaporkan dirinya. Padahal si Panji memang menantang Jokowi. Nah, juga sama ini, si dokter Mangkrak ini. Jadi ketika dia menampik tidak pernah mengaku dirinya sebagai seorang dokter, sebetulnya jejak digital itu sudah membuktikan bahwa yang bersangkutan pernah mengaku dirinya sebagai seorang dokter. Lanjut. Kalau saya diundang sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya itu. Halo bro, izin stick ya. Ini dokter Tifa nih ahli apa nih? Ahli imajinasi, ahli menghayal, ahli mimpi-mimpi aja. Kau tuh nggak merasa apa? Kau tuh dicemoohin sama rakyat Indonesia atau enggak? Ah? Kau diketawain rakyat Indonesia Tifa, karena kau terlalu goblok, tolol. Ngaku kau dokter, nggak pantas kau jadi dokter kau, itu enggak? Tukang beca aja lebih cerdas dia daripada kau tuh enggak? Ah? Tifa.
Goblok tuh jangan dipiara. Jangan beranggapan kau membela bikin fitnah itu bisa masuk surga, goblok. Sehebat apapun ibadah kau, kalau kau buat fitnah, Tuhan tuh, Allah tuh nggak mengizinkan, tau nggak? Kau tahu sendiri, fitnah tuh lebih kejam daripada pembunuhan. Goblok tuh. Otak kau pakai. Makanya jangan berguru sama Habib-Habib palsu itu, tau nggak? Goblok, pikir nih. Ya, makanya jangan berguru sama Habib-Habib palsu itu, kata netizen barusan ya. Itu memang ya memperparah kondisi, tetapi sebetulnya kondisi yang asli itu yang sebetulnya karena si dokter mangkrak ini memang ya kemungkinan besar mengalami gangguan psikologi ya. Dan IQ-nya mungkin di bawah rata-rata 78. Karena itulah dia menganggap ya orang-orang yang palsu-palsu itu dianggap ya orang hebat, makanya berguru. Tapi sebetulnya persoalannya bukan itu. Saat ini persoalannya adalah apakah benar si dokter mangkrak ini seorang dokter lulusan UGM. Jangan-jangan dia tidak pernah kuliah di UGM dan tidak pernah lulus, ya kan? Nah, cuma ada orang yang kuliah di Fakultas Kedokteran UGM dengan nama yang sama. Karena apa? Di bagian depan tadi, foto mahasiswanya yang kuliah di UGM atas nama si dokter mangkrak itu. Secara anatomi beda jauh dengan si dokter mangkrak yang saat ini suka bacot ini. Lanjut. Itu tidak dianggap sebagai kebohongan publik. Maka terpaksa para lawyernya bohong lagi. Karena Yang jelas tukang bohong tuh kau, Tipa. Bohong lagi. Udah nggak terhitung bohong kau. Mau ku hitung sebagian aja, sebagian kecil aja di kebohongan kau. Pertama kau bilang kau sudah menyelesaikan 5 doktor. Tapi kemudian ketika di bawah sumpah kau anulir jadi 2 doktor. Di UI maupun UNPAD. Tapi keduanya tuh nggak jelas status kau. Ada yang DO, ada yang cuti, tapi entah berapa lama kau cuti, nggak jelas. Terus kau bilang, kau sudah jadi peneliti sejak 35 tahun yang lalu. Tapi ketika di bawah sumpah, kau bilang 25 tahun yang lalu. Coba aku tanya, apa yang kau teliti di usia belasan tahun? Kau neliti apa? Terus kau bilang lagi, kau sudah menyelesaikan 40 buku. Tapi yang kau tunjukkan, nggak sampai 5 buku. Alasan kau 1 buku itu sudah memuat 2000 jurnal. Akal sehat mana orang 1 buku yang setipis, gak sampai berapa ratus halaman lah, bisa memuat 2000 jurnal. Akal sehat mana yang bisa menerima kebohongan paling absurd yang udah kau lakukan itu? Ditanya soal apakah kau pernah menulis jurnal yang terindeks Scopus, tak apa-apa kau jawab. Kau samakanlah keilmuan kau sama Plato, Socrates, Galileo Galilei, padahal ketiga orang itu nggak sejaman hidupnya. Banyak kebohongan kau Tipa. Belum lagi kau bohong. Kau bilang ada hologram, tapi di persidangan nggak kau sebutkan lah di mana hologramnya. Kau bilang lagi materai itu harga 500, nilainya 500. Padahal udah jelas-jelas nilainya 100. Kau yang pembohong, bohong terus kau. Menutupi kebohongan kau bohong lagi. Banyak kali cerita kau Tipa. Tukang bohong. Kalau orang bicara, kau bilang ini, jangan pernah pakai telunjuk. Telunjuk itu hanya untuk Tuhan. Tapi entah berapa kali kau tunjuk-tunjuk orang. Itu bukan bohong, itu munafik namanya. Orang ngomong, tolong saya jangan dipotong ngomong. Kalau saya ngomong jangan potong. Tapi sikit-sikit kau interupsi. Kau tuduh orang berbohong. Kau bilang lagi, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu bukan foto yang ada di ijazah itu bukan Pak Jokowi yang kita kenal sekarang. Tapi kau bilang juga, kami tidak pernah menuduh Pak Jokowi memasukkan ijazahnya. Banyak kali cengkunek kau, banyak cakap kau. Tukang tipunya kau, penipu kau. Ngakunya banyak kali. Kau bilang, Pak Din Samsudin mengatakan kalau kami memang terbukti bersalah, kami paling dihukum 9 bulan. Tapi kalau Pak Jokowi terbukti ijazah palsu akan dihukum 10 tahun. Din Samsudin itu apa? Background pendidikannya itu apa?
Dia itu usuluddin. Masternya S2 sama S3-nya itu pendalaman ilmu Islam. Dari mana dia bisa membicarakan soal hukum? Kau bilang jangan bicara kalau bukan keilmuan kita. Ini kau berpatok pada Din Samsudin. Din Samsudin itu kan anak murid kau. Kan kau bilang orang-orang yang penulis-penulis jurnal, profesor tuh itu di bawah kau. Berarti Din Samsudin itu murid kau. Kau tuh maha guru. Guru segala guru kau. Buku setipis itu aja bisa kau bilang memuat 2000 jurnal. Akal sehat mana yang bisa percaya itu memuat 2000 jurnal? Itu apa bukan tukang tipu kau? Tiba-tiba ditanya soal apakah pernah menulis jurnal yang terindeks Scopus, jawabnya sampai berbelit-belit kau bawa ke zaman Plato, zaman Socrates, Galileo Galilei. Padahal para filsuf itu hidupnya bukan di zaman yang sama. Bukan semuanya 2500 tahun yang lalu. Galileo Galilei itu baru 400 tahun yang lalu. Orang yang kau jadikan perbandingan bahwa kau sama dengan mereka aja kau nggak kenal. Nggak tahu kau sejarahnya. Banyak kali cerita kau tahu soal hukum kau. Tanya juga sama Pak Din Samsudin itu. Apa dosa memfitnah? Mana lebih besar dosa memfitnah? Dan kalaupun itu Pak Jokowi seperti yang kayak memalsukan, mana lebih besar dosa memfitnah sama memalsukan? Masa ulama kayak Pak Din Samsudin nggak tahu? Jadi sekarang aku tanya sama kau lagi. Aku tanya lagi sama kau. Apa kapasitas Pak Din Samsudin jadi saksi yang meringankan kan? Apa pemahaman Pak Din Samsudin yang lulusan Fakultas Usuluddin dan menyelesaikan pendidikan S2, S3-nya untuk bidang pendalaman Islam dengan soal ijazah Pak Jokowi? Saksi keahliannya apa? Di bidang apa untuk bisa meringankan kalian soal ijazah Pak Jokowi? Gerombolan orang gila kan, tahu? Orang gila, orang yang maunya kalian semua lah yang pengen didengar. Orang bicara kok potong-potong seenak-enaknya. Gak ada sopan kok, gak ada adab kok sama sekali. Interupsi, seenaknya kok bilang, ini nih termul ini ya, sedikit-sedikit pengadilan. Terus padahal barusan kau bilang, kami tuh cuma 9 bulan, siapa yang takut? Tapi ketika ditanyakan soal kepersidangan, ini sedikit-sedikit pengadilan. Itu bukan bohong kau. Orang pembohong kayak kau terus aja menipu berbohong lagi untuk menutupi kebohongan. Pembohong kau tiba, pembohong. Nah iya, tukang bohong emang itu Mbak ya. Betul Mbak, saya sependapat dengan apa yang Anda sampaikan ya. Jadi walaupun saya mendengarkan Anda ngomong agak panjang gitu ya, 6 menit lebih, tetapi saya merasa tidak bosan karena seperti sedang mengikuti kuliah umum gitu. Tapi ngomong-ngomong Mbak ya, wajah Anda kok mirip sama si dokter Mangkrak ya. Bener-bener tanya loh ini saya. Punya hubungan keluarga kah? Punya hubungan darah kah? Atau Anda ini sebetulnya adalah adiknya si dokter Mangkrak gitu? Suaranya mirip, gaya bicaranya mirip, wajahnya mirip pula ya kan? Bener-bener tanya loh ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.